Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai 1. Pemberian nama samudra. Maka tersebutlah perkataan Merah Silu. Diam di rimba lerau itu. Sekali peristiwa pada suatu hari, Merah Silu pergi berburu. Ada seekor anjing dibawanya akan perburuan Merah Silu itu, bernama si Pasai. Dilepaskannya anjing itu, lalu ia menyalak di atas tanah tinggi itu. Dilihatnya ada seekor semut, besarnya seperti kucing. Ditangkapnya oleh Merah Silu semut itu, lalu dimakannya. Tanah tinggi itu pun disuruh Merah Silu tebas pada segala orang yang sertanya itu. Setelah itu diperbuatnya akan istananya. Setelah itu Merah Silu pun duduklah ia di sana dengan segala hulu balangnya dan segala rakyatnya. Diam ia di sana, dinamai oleh Merah Silu negeri itu Samudra. Artinya semut yang amat besar atau raja. Di sanalah ia diam raja itu. 2. Pembangunan negeri Pasai. Kata Sahib al-Hikayat, pada suatu hari Sultan Malik As-Saleh pergi main berburu dengan segala laskarnya ke tepi laut. Dibawanya seekor anjing perburuan bernama si Pasai itu. Tatkala sampailah baginda itu ke tepi laut, disuruhnya lepaskan anjing perburuan itu. Lalu ia masuklah ke dalam hutan yang di tepi laut itu. Bertemu ia dengan seekor pelanduk, duduk di atas pada suatu tanah yang tinggi. Disalaknya oleh anjing itu, hendaklah ditangkapnya. Tatkala dilihat oleh pelanduk, anjing itu mendapatkan dia. Disalaknya anjing itu oleh pelanduk. Anjing itu pun undurlah. Tatkala dilihat pelanduk, anjing itu undur. Lalu pelanduk kembali pula pada tempatnya. Dilihat oleh anjing, pelanduk itu kembali pada tempatnya. Didapatkannya pelanduk itu oleh anjing. Lalu ia berdakap-cakapan, kira-kira 7 kali. Heranlah baginda melihat hal kelakuan anjing dengan pelanduk itu. Masuklah baginda sendirinya hendak menangkap pelanduk itu ke atas tanah tinggi itu. Pelanduk pun lari, didakapnya juga oleh anjing itu. Sabda baginda kepada segala orang yang ada bersama-sama dengan dia itu, adakah pernahnya kamu melihat pelanduk yang gagah sebagai init pada bicaraku? Sebab karena ia diam pada tempat ini, itulah rupanya, maka pelanduk itu menjadi gagah. Sembah mereka itu sekalian. Sebenarnya lah seperti sabda yang maha mulia itu, pikirlah baginda itu. Baik, tempat ini ku perbuat negeri anakku, Sultan Malik At-Tahir kerajaan. Sultan Malik As-Saleh pun kembalilah ke istananya. Pada keesokan harinya, baginda pun memberi titah kepada segala menteri dan hulu balangnya rakyat tentera, sekalian bermain menyuruh menebas tanah akan tempat negeri masing-masing pada kuasanya, dan disuruh baginda pembuat istana pada tempat tanah tinggi itu. Sultan Malik As-Saleh pun pikir di dalam hatinya, hendak berbuat negeri tempat ananda baginda. Titah Sultan Malik As-Saleh pada segala orang besar, esok hari kita hendak pergi berburu. Telah pagi-pagi hari, Sultan Malik As-Saleh pun berangkat naik gajah yang bernama Permadewana, lalu berjalan ke seberang datang ke pantai. Anjing yang bernama si Pasai itu pun menyalak. Sultan Malik As-Saleh pun segera mendapatkan anjing itu. Dilihatnya yang disalaknya itu tanah tinggi, sekira-kira seluas tempat istana dengan kelengkapan terlalu amat baik, seperti tempat ditambak rupanya. Oleh Sultan Malik As-Saleh, tanah tinggi itu disuruh oleh baginda tebas. Diperbuatnya negeri kepada tempat itu, dan diperbuatnya istana. Dinamainya Pasai menurut nama anjing itu.
Ananda Baginda Sultan Malik At-Tahir dirayakan oleh Baginda di Pasai itu. 3. Peminangan seorang sultan dan perkawinannya. Kemudian dari itu, Sultan Malik As-Saleh menyuruhkan Sidi Ali Gijaz ad-Din ke negeri Perlak meminang anak Raja Perlak. Adapun Raja Perlak itu beranak 3 orang perempuan, dan yang 2 orang itu anak Gehara, dan seorang anak gundik, Putri Ganggang namanya. Telah Sidi Ali Gijaz ad-Din datang ke Perlak, ketiga Ananda itu ditunjukkannya kepada Sidi Ali Gijaz ad-Din. Adapun putri yang 2 bersaudara itu duduk di bawah. Anaknya Putri Ganggang itu didudukkan di atas tempat yang tinggi. Disuruhnya mengupas pinang, dan akan saudaranya kedua itu berkain warna bunga air mawar dan berbaju warna bunga jambu. Bersubang lontar muda, terlalu baik parasnya. Sembah Sidi Ali Gijaz ad-Din kepada Raja Perlak. Ananda yang duduk di atas, itulah pohonkan akan pandukan Ananda itu. Tetapi Sidi Ali Gijaz ad-Din tiada tahu akan Putri Ganggang itu anak gundik Raja Perlak. Maka Raja Perlak pun tertawa gelak-gelak. Seraya katanya, "Baiklah, yang mana kehendak anakku?" Sekian dari Hikayat Raja Pasai. Analisis struktur hikayat. Pertama, orientasi. Sekali peristiwa, pada suatu hari Merasilu pergi berburu. Ada seekor anjing di bawahnya akan pemburuan Merasilu itu, bernama Pasai. Dilihatnya ada seekor semut, besarnya seperti kucing. Ditangkapnya oleh Merasilu itu, semut itu, lalu dimakannya. Tanda tinggi itu pun disuruh Merasilu tebas pada segala orang yang sertanya itu. Setelah itu, diperbuatnya akan istananya. Dinamai oleh Merasilu, negeri itu Samudra, artinya semut yang amat besar atau raja. Di sanalah ia diam raja itu. Kedua, urutan peristiwa. Pada suatu hari, Sultan Malik As-Saleh pergi bermain-main berburu dengan segala laskarnya ke tepi laut. Di bawahnya seekor anjing pemburuan bernama si Pasai itu, tak kalah sampailah Baginda itu ke tepi laut. Disuruhnya lepaskan anjing pemburuan itu, lalu ia masuk ke dalam hutan yang di tepi laut itu. Bertemu ia dengan seekor pelanduk duduk di atas pada suatu tanah yang tinggi. Disalahnya oleh anjing itu hendak ditangkapnya. Tak kalah dilihat oleh pelanduk, anjing itu mendapatkan dia. Disalahnya anjing itu oleh pelanduk, anjing itu pun undurlah. Tak kalah dilihat pelanduk, anjing itu undur, lalu pelanduk kembali pula pada tempatnya. Dilihat oleh anjing, pelanduk itu kembali pada tempatnya. Ketiga, komplikasi. Didapatkannya pelanduk itu oleh anjing, lalu ia berdekap-dekapan kira-kira 7 kali. Heranlah Baginda melihat hal kelakuan anjing dengan pelanduk itu. Masuklah Baginda sendirinya, hendak menangkap pelanduk itu ke atas tanah tinggi itu. Pelanduk pun lari, didekapnya juga oleh anjing itu. Sabda Baginda kepada segala orang yang ada bersama-sama dengan dia itu, "Adakah pernahnya kamu melihat pelanduk yang gagah sebagai ini pada bicaraku? Sebab karena itu ia diam pada tempat ini. Itulah rupanya maka pelanduk itu menjadi gagah. Sembah mereka itu sekalian sebenarnya seperti sabda yang maha mulia itu." Pikirlah Baginda itu, "Baik, tempat ini kuperbuat negeri anakku Sultan Malik At-Tahir kerajaan." Sultan Malik As-Saleh pun kembalilah ke istananya. Keempat, resolusi. Pada keesokan harinya, Baginda pun memberi titah kepada segala menteri dan hulu balang rakyat tentara, sekalinya menyuruh menebas tanah akan tempat negeri masing-masing pada kuasanya, dan disuruh Baginda perbuat istana pada tempat tanah tinggi itu. Sultan Malik As-Saleh pun pikir di dalamnya hatinya, hendak berbuat negeri tempat Ananda Baginda. Titah Sultan Malik As-Saleh pada segala orang besar. Esok hari kita hendak pergi berburu. Telah pagi-pagi hari, Sultan Malik As-Saleh pun berangkat naik gajah yang bernama Permadewana, lalu berjalan ke seberang datang ke pantai. Anjing yang bernama si Pasai itu pun menyalak. Sultan Malik As-Saleh pun segera mendapatkan anjing itu dan melihatnya. Yang disalaknya itu tanah tinggi, sekira-kira seluas istana
seluas tempat istana dengan kelengkapannya terlalu amat baik. Seperti tempat ditambak rupanya oleh Sultan Malik As-Saleh, Tan Tinggi itu pun disuruh oleh Baginda Tebas. Diperbuatnya negeri itu kepada tempat itu dan diperbuatnya istana, dinamainya Pasai. Menurut nama anjing itu, ananda Baginda Sultan Malik As-Saleh At-Tahir dirayakan oleh Baginda di Pasai itu. Kelima, Koda. Merasilu bermimpi bertemu Nabi Muhammad yang kemudian mengislamkannya. Nabi pun memberikan nama Malik Al-Saleh. Kaidah kebahasaan terdiri dari 3 macam, yaitu arkais, konjungsi, dan majas. Yang pertama, kata arkais pada hikayat Raja-Raja Pasai. 1. Baginda, Pelanduk, Ananda, Tatlaka, Sabda Baginda, Bersubang, Sembah, Tita, Hulu Balang, dan Gelak-gelak. Selanjutnya yaitu temporal, terdiri dari suatu hari, lalu setelah itu sampai pada keesokan harinya. Selanjutnya yaitu majas antonomasia, yang berisi saudaranya kedua itu berkaitan warna bunga air mawar dan berbaju bunga jambu, bersubang lontar muda, terlalu baik parasnya. Dan selanjutnya ada majas herpabola. Adakah pernahnya kamu melihat pelanduk yang gagah sebagai init pada bicaraku, sebab karena ia dalam pada tempat ini, itulah rupanya maka pelanduk itu menjadi gagah. Yang terakhir ada majas personifikasi, yaitu anjing itu dilihatnya yang disalahnya itu di tanah tinggi, kira-kira seluas tempat istana dengan kelengkapannya terlalu amat baik, seperti tempat ditambak-tambak rupanya.